Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman ya di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama dengan siapa? Kalau bukan hanya ada satu yang the best ya di Indonesia ini, Ketua Umum WPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo, apa kabar Pak Rinto? Ya, baik. Semangat, Mas Awan. Tetap semangat, Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto ya, sudah berjuang sekian bulan demi wajib pajak seluruh Indonesia. Oke, Pak Rinto, sekarang kita mau bahas mengenai yang isu lagi hangat nih Pak ya. Bahwa di minggu ini ada MOU antara DJP dengan Kejaksaan. Jadi DJP gandeng Kejaksaan ini buat apa kita juga nggak tahu. Nanti saya mau minta nih permintaan informasi ya mengenai apa isi MOU itu. Oke, siap, Mas. Nah. Ini bagaimana IWP menanggapinya Pak? Kenapa bisa ada MOU atau perjanjian antara DJP dengan Kejaksaan, sedangkan kita nggak bisa nih bikin MOU dengan polisi, Kejaksaan? Gimana nih Pak? Iya, iya, Mas Awan. Sebenarnya kalau kami dari BPI, Mas Awan, ini kita menanggapinya memang itu hak-haknya DJP, Mas, untuk membuat MOU dengan siapa saja, Mas Awan. Kita memang tidak bisa membatasi hal tersebut, Mas Awan. Cuman yang perlu diingat, Mas, bahwa MOU tersebut tujuan utamanya harus menjamin akuntabilitas dan perlindungan terhadap kepentingan publik, terutama wajib pajak dalam hal ini, Mas Awan. Karena ini yang ber-MUI adalah Direktorat Jenderal Pajak, gitu, Mas. Karena kan khawatirnya kami, Mas, sebagai ini, Mas, wajib pajak, ini kan sudah mulai banyak kasus-kasus ini, oknum pegawai pajak, Mas, yang sudah dilaporkan ke kepolisian, itu, Mas Awan. Nah, nanti kalau ini MOU-nya malah melindungi oknum, ini yang malah berenang, ini, Mas, dengan yang seharusnya, Mas Awan. Nanti kan kalau ada yang melapor ke kepolisian, yang kasus kemarin itu kan itu nanti akan naik ke penuntutan, Mas Awan. Nah, nanti naik ke penuntutan nanti itu yang menentukan jaksa, Mas Awan. Nah, nanti bisa jadi si ini Mas DJP minta tolong kepada kejaksaan sebagai ini Mas jaksa pengacara negara, Mas Awan, untuk membela oknum tersebut, Mas, itu, Mas. Jadi akhirnya kan kontraproduktif, Mas. Jadi MOU-nya tadi malah tidak untuk kepentingan publik, itu, Mas. Itu, Mas Awan. Ya, jadi kalau kita melaporkan oknum nih ya, oknum pajak lapor ke polisi, kemudian ini barang masuk ke pengadilan, kan yang menuntut kan jaksa, tugasnya menuntut nih. Tetapi Nah, pihak yang dituntut itu menggunakan jaksa yang sama, karena mereka sudah MOU, ya, itu. koridor hukumnya. Iya, betul, Mas. Bagaimana bisa mereka saling nuntut antara sesama mereka? Iya. Seperti itu, Mas Awan, yang terjadi. Khawatirnya kan nanti ini, Mas, apa? Malah kontraproduktif itu, Mas Awan. Oke, jadi kita akan coba nanti minta permohonan informasi ya kepada Kementerian Keuangan apa sih isi MOU itu. Itu Ya, harusnya bukan data rahasia ya, karena ini adalah sesama lembaga negara, harusnya terbuka untuk umum. Kita yang membayar pajak berhak untuk tahu apa isi MOU tersebut. iya, betul, Mas. Terus ini, Mas, yang perlu saya sampaikan lagi bahwa harus ada instrumen hukum dan kebijakan yang kuat agar wajib pajak terlindungi, Mas Awan. Ini, Mas Awan. Hmm. Nah, ini poin pentingnya adalah presiden, Mas. Presiden harus memberi arahan bahwa semua penyelenggara negara termasuk petugas pajak harus bisa menjamin dan melindungi wajib pajak, itu, Mas Awan. Ini Terus Presiden Mulyono atau Presiden siapa nih Pak? pokoknya presiden, Mas. Ini nanti kalau tanggal 20 Oktober nanti akan ganti presiden. Ya seharusnya tugasnya presiden yang baru, Mas Awan. Oke, itu pesan buat Presiden baru ya, bukan buat Pak Mulyono ya, mohon maaf ya. Ya, uangnya saja yang diambil, Mas Awan. Tetapi hak-haknya tidak dijamin dan dilindungi, Mas Awan. Oke. Sip Pak, kita berharap ya semoga presiden yang baru ini tidak membiarkan hal-hal seperti ini di mana terjadi persekongkolan antara sesama petugas hukum untuk menghantam rakyatnya sendiri. Karena ya itu tadi, Mas, yang paling penting adalah tujuan negara kita adalah untuk keadilan dan kesejahteraan, Mas Awan. Itulah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Mas Awan. Amanat tersebut diemban oleh presiden, Mas, sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan, Mas Awan. Jadi nggak mau, nggak mau ini, Mas, kalau nggak ke presiden. Nanti mau misalkan kemana? Itu, Mas, lembaga mana? Nanti DJP akan ngomong gitu nanti sana, Mas.
Oke Pak, siap. Kita lewati itu dulu mengenai DJP Ah, Kejaksaan. Sekarang kita mau bahas mengenai permintaan informasi yang sudah dibalas oleh Departemen Informasi ya, dan ternyata balasannya agak-agak gimana gitu Pak ya. Coba kita share ya. kabur mas. Jawabannya kabur. Boleh Bapak ceritain nih bagaimana ceritanya mengenai permintaan informasi dan jawaban ini. Ini dia, Kementerian Keuangan. Ini Ini kan yang episode kedua mas, yang pertama kan kita sudah dijawab juga mas. Ini kami meminta informasi lagi, ada sekitar 7 kalau nggak salah mas Awan, 7 pertanyaan mas Awan. Ini juga untuk menjawabnya dari PPD tingkat 1 Kemenkyu juga minta perpanjangan waktu juga mas Awan. Coba di ini mas, langsung aja ke ini mas, yang halaman ini terus terus mas, yang ada pertanyaan langsung jawabannya. Nah, ini pertanyaannya mas, ada berapa? 7 mas ya? Nah, 1, 2, 3, 4, 7. Oke. 7 masalah. Ini kita coba ulas satu-satu masalahnya. Hmm. Nah, satu-satu ini kan pertanyaan kak. Kami sederhana mas, apakah SE surat edaran termasuk dalam peraturan perundang-undangan? Jawabannya harusnya kan iya dan tidak atau tidak tahu mas. Tiga Ya. mas, ya tidak dan tidak tahu baru dijelaskan rinciannya itu mas Awan. Ini kan dijelaskan rinciannya, cuman apa kesimpulannya nggak ada gitu mas. Itu masalah. Jadi menurut dia nggak jelas nih ya, SE ini termasuk atau bukan termasuk peraturan undang-undang. Betul mas. Mungkin kan ini masalah. Mungkin karena ini PPID, kami tidak tahu mas ya, apakah PPID ini yang menjawab ada tim biro hukumnya. Mungkin ini kalau ini mungkin dari tim Kemenku bisa mas antara biro hukum dengan PPID mas Awan. Kalau menjawab bukan orang hukum ya seperti ini mas Awan. Nah, seperti ini Mas Awan. Jawabannya nomor satu kan mengambang. Terus nomor dua ini Mas. Apakah pegawai DJP boleh mengabaikan peraturan Menteri Keuangan dengan dasar surat edaran itu Pak? Belum Mas. Apakah pegawai DJP lebih mengutamakan SE daripada PNK? Mas? Dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang ASN itu Mas Awan. Nah, Hmm. kalau ini juga pegawai ASN wajib menaati itu Mas peraturan perundang-undangan. Hmm. Ini kan kabur juga mas. Tapi di atas SE juga belum jelas apa itu peraturan perundang-undangan. Terus nomor dua dijawab kalau SN wajib menaati tentang peraturan perundang-undangan. Ya, itu memang teorinya seperti itu mas. Norma hukum positifnya mengatakan seperti itu, gitu mas. Pertanyaannya kan boleh pegawai DJP itu mengabaikan peraturan Menteri Keuangan dengan mengutamakan yang itu mas. Jawabannya harusnya kan boleh tidak baru tidak tahu C itu mas. Nanti mungkin kita akan berkirim surat lagi akan kita kasih ini mas, dia tinggal tentang aja mas kayak ujian sekolah mas, B C itu mas. Nah, betul Pak. Supaya mereka ini ngerti cara menjawabnya, dikasih Pak A, B, C, kasih pilihan berganda ya. Itu kan kayak yang sampai kemarin mas, yang kalau mas. Tapi kan bukan begitu, kalau gitu nanti jawabannya B C C benar apa salah kan kita ungkapkan aja mas ke publik, nggak masalah itu masalah. Nah, terus yang nomor tiga ini apa mas? Apakah boleh Direktur Jenderal Pajak membuat SE yang bertentangan dengan ketentuan dalam PMK itu mas. Jawabnya kan iya, boleh, tidak, atau tidak tahu kan mas, baru penjelasannya mas Awan. Ini hanya dikasih ini aja mas, tapi nggak ada maknanya tuh mas. Kan kalau boleh, nggak boleh aja, nggak masalah gitu mas Awan. Boleh gitu loh, memang SE boleh menyimpangi PMK, ya ya nggak masalah gitu loh mas. Dulu. Oke. Jadi kan nanti kan Nah, aku bingung mas kalau masuk ke pajak mas. Wah ini makhluk apa lagi nih di dunia perpajakan ini? lagi-lagi ini tidak jelas ya. Ini Kementerian Keuangan entah siapa orang yang bikin jawaban ini, emang orang orang nggak ngerti hukum atau bagaimana ya. Iya mas, awalnya tidak minta jangan waktu ini mas untuk menjawabnya. Dan ini kan nggak ini mas, bukan ujian langsung tanya jawab langsung ini mas langsung kan. Ini kan ada waktu kan mereka untuk menjawab mas. Harusnya kan jawabannya kan lebih lebih ini mas apa nggak mengambang itu mas. Oke, siap. Nomor 4 ini mas, berdasarkan pasal 3 ayat 2 Per Dirjen Pajak nomor Per 07 PJ 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak menyebutkan bahwa
Ini Mas ada A, B itu Mas ya. Pada waktu tempat sesuai dengan surat panggilan, B di ruangan khusus yang memiliki alat rekam suara, audio, gambar visual. Ini yang sering kita permasalahkan Mas Awan. Kan dasarnya kita kan meminta rekaman kan dari pihak dirjen ini, gitu kan. Apakah ketentuan di atas masih berlaku? Yang pertama, terus apakah pertemuan sebagaimana pasal 3 ayat 2 di atas wajib dilakukan di ruangan khusus yang memiliki rekam radio? Nah, jawabannya kan hanya ini Mas, masih berlaku gitu Mas Awan. Sampai dengan surat ini sampai dengan saat ini sebagai pedoman pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tugas. Tapi kan kenyataannya kan tidak dijalankan, Mas. Yang nomor lebih jauh juga, Mas. Apakah pertemuan ini wajib ini, Mas, dilakukan di ruangan khusus? Ini kan dia nggak jawab wajib apa tidak itu, Mas. Padahal frasanya di PRD ini wajib itu, Mas Awan. Hanya sebagai pedoman gitu aja, Mas. Oke, lagi-lagi tidak dikasih penjelasan yang jelas. Ya, kayak Pancasila Mas sekarang kan katanya pedoman ini Mas kehidupan berbangsa. Tapi kan kalau ngomong pedoman itu bisa nggak wajib itu Mas Awan. Oke. Terus sekarang bagaimana jika tim pemeriksa pajak BJP tidak melakukan perekaman baik audio maupun visual pada saat pemeriksaan pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan padahal wajib pajak telah menawarkan alat perekam. Ini juga jawabannya kampung juga ini Mas Awan. Terus ini kan nggak jelas Mas. Hmm. Kan Ya, tidak jelas ya. itu Mas, harusnya kan boleh atau tidak itu loh Mas. Ini Hmm. kan pelaksanya di Dirjen itu kan wajib harus ada perekaman atau pembahasan akhir. Nah, anggaplah ini KPP-nya atau pengambilannya itu juga mau nyala perekaman. Sekarang wajib aja yang menawarkan yang ini loh. Ini saya bagi loh rekamannya. Nah, itu kan gimana? Seharusnya kan jawabannya kan, oh ya, sangat boleh sekali. Malah kami bersyukur ada wajib pajak yang mau membantu kan gitu Mas Jawab. Harapan kita sebagai wajib pajak kan gitu Mas. Hmm. Eh, Oke, makin nggak jelas. Oke. Terus apakah ini masalah bikin pajak yang waktunya sampai lebih tinggi hierarkinya? Ini juga nggak disebutkan juga Mas. Hanya dikasih malah dijawab dengan PMK yang Oke. kan kita tanya Mas, hierarkinya mana yang lebih tinggi? Ya jawabannya kan tidak ada yang lebih tinggi atau sama gitu Mas. Atau ABCD nanti kita kasih ABCD aja Mas. Atau nota dinas yang lebih tinggi dari Dirjen gitu Mas. Oke, jadi ini orang yang bikin ini mungkin anak sekolahan atau anak kuliahan yang nggak ngerti ya. Lain kali mungkin kita perlu kasih pilihan berganda supaya lebih gampang menjawabnya. Nah, mungkin karena ini Mas Awan kan sering kali kita ini pendidikan kita salah satu Mas ya tadi di grup atau apa tadi grup forum perpajakan juga kan muncul Mas ya. Ditanyai anak-anak muda ditanyai apa kepanjangan MPR kan nggak ada yang bisa Mas Awan. Lah itu iya, salah satunya Mas, kehancuran pendidikan kita Mas yang saya analisa karena saya dulu bergerak di bidang ini Mas ya, apa vendor di sekolah-sekolah itu sejak tidak ada ujian essay Mas Awan. Jadi ujiannya sudah ABCD itu Mas Awan. Makanya kita kasih pertanyaan essay itu bingung Mas. Nah ini yang menarik ini Mas Awan. Nah nanti yang di sini Mas ya. Nah ini Mas tentang nota dinas. Lah, nota dinas ini bentar, turun lagi Mas, turun Mas, yang nota dinas. Nah, ini kan di PMK 30, apa pasal 30 PMK 164 tahun 2021, nota dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan nota dinas yang dibuat ditandangin oleh pejabat berwenang sebagai pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab jabatan kedinasan Mas Awan. Nah, terus yang bawahnya ini Mas, naskah dinas dan atau mengatakan barang atau naskah ditujukan kepada atasan, pejabat yang setingkat dan bawahan. Jadi nota dinas ini sebenarnya mengikat pada mereka sendiri Mas Awan. Nah, tidak bisa nota dinas itu ini Mas mengakibatkan efek ke pihak lain Mas. Contohnya yang kemarin beredar nota dinas tentang tidak boleh perekaman audiovisual. Itu kan yang nggak boleh. Pengaduannya mereka nggak apa-apa. Harusnya itu boleh Mas. Kalau mereka mau pengaduannya ya nggak masalah. Berarti kan mereka mengingkari tadi Mas Dirjen tapi yang di atas. Hmm. Makanya mereka jawabnya bingung Mas. Karena mungkin mereka nggak tahu angka yang kita ini. Oke. Nanti kita kasih pertanyaannya, kita jawab ABCD sudah aja Mas. Biar lebih enak tuh Mas. Baru nanti setelah mereka menjawab ABCD, baru uraikan
penjelasannya nggak apa-apa Mas, detailnya. Tapi kan harus ada dulu jawabannya Mas. Yang nomor terakhir Mas, nomor 7 sudah ada Mas. Habis ya? Udah. Hmm. Oke, Hmm. siap. Oke, jadi Ya, nah. masih belum jelas ya bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan kita dan jadi akibatnya apa nih Pak? Apakah Bapak akan banding atau bagaimana nih? Ya, kita akan ini Mas keberatan ini. Keberatan administratif ke atasannya. PPID Kemenq ini atasannya kami cek ternyata langsung ke Pak Sekjen Mas. Pak Sekjen Kemenq Mas. Kalau kita ke PPID tingkat 2 Mas, pertanyaan tadi kita tujukan ke Kanwil, itu kan PPID tingkat 2 Mas. Nah, nanti PPID tingkat satunya itu bisa di Kemenq atau bisa di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi ini karena kita sudah ke PPID Kemenq langsung Mas, nanti kita keberatannya ke Sekjen Mas, PPID Sekjen, ke Sekretariat Jenderal dari Kemenq Mas Awan. Oke Pak, sip. Jadi kita tunggu ya Pak bagaimana proses keberatannya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi entah mereka ini masih punya orientasi untuk melayani atau tidak melayani rakyat kita semua ya. Ya. Oke Pak, itu aja Pak Rinto. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya Pak. Thank you Pak. Ya, Mas Awan. Semangat.